Hai bro, gue Billy dan kali ini gue lagi ada di Sko Indonesia. Dan untuk di minggu ini gue mau ngajarin kalian salah satu quintessentialnya dari basic teknik di gitar. Entah mau di gitar akustik ataupun gitar elektrik. Yaitu adalah basic legato teknik. Nah mungkin kalian bingung kayak basic legato teknik itu apa? Atau mungkin ada orang yang tahu, oh kalau main legato tuh kayak macam kayak Jojo Satriani gitu kan. Atau semacamnya. Nah tapi banyak orang tuh suka salah nangkep tentang istilah dari legato ini. Jadi gue akan jelasin. Singkat kata, basic legato teknik adalah teknik yang memungkinkan kalian untuk bisa bermain lebih dari satu not, tapi petiknya itu cuma sekali doang. Dan ini ada hubungannya dengan kebiasaan kita para gitaris. Nah, biasanya kalau kita bicara untuk dalam bermain gitar gitu, teknisnya itu adalah kalau misalnya kalian ingin memainkan satu not seperti ini, ya udah berarti kita cukup petik sekali. Kalau kita mau main lebih dari satu not, ya kita akan petik semuanya. Seperti misalnya, ya kan? Dan itu sangat wajar sekali ya. Semua juga pasti mikir kayak gitu. Tapi, basic legato teknik akan memungkinkan kalian untuk bisa bermain lebih dari satu not, tapi petiknya cukup sekali doang. Contohnya seperti ini. Ya, itu adalah contoh singkatnya. Nah, lewat dari kita menggunakan basic legato ini, kita bisa mendapatkan ada suara transisi dari satu not ke satu not yang lain dengan lebih smooth gitu. Karena ini basic legato teknik sebenarnya tuh dia kayak ingin ngemimik suara dari suara smoothness-nya dari saksofon. Seperti itu basicnya. Basic legato teknik itu terbagi menjadi 3 ya. Yaitu ada hammer on dan pull off. Itu by the way satu paket ya. Sekali lagi, hammer on dan pull off, sliding, dan bending. 3 teknik ini adalah 3 teknik yang kalian mesti kuasain total dengan cara yang betul juga. 3 teknik legato yang tadi gue sebut itu banyak banget gue lihat para gitaris lain pada main. Dan maaf kata nih, banyak yang caranya agak sedikit salah. Jadi suaranya itu nggak efektif banget. Jadi kali ini gue akan ajarin cara efektifnya seperti apa. Nah, pembahasan pertama adalah tentang hammer on dan pull off. Dan ini adalah pembahasan yang paling simple, tapi tekniknya mesti bener. Ya, karena ini sekali lagi ini salah satu jebakan Batman lah yang biasa ditemukan oleh banyak gitaris. Jadi, hammer on itu adalah istilah di mana ketika kita sedang memainkan di satu not lain, dan kita ingin memainkan not yang berikutnya. Dan biasanya notnya itu kalau di gitar adalah lebih tinggi. Ya, berarti anggap aja kalau misalnya kita mau main dari Do, berikutnya adalah Re. Ya kan? Normalnya kita kan bermain seperti ini. Do, Re. Basicnya seperti itu. Tapi, dengan menggunakan hammer on, kita cukup petik di bagian nada Do-nya doang. Dan kita akan menggunakan jari yang lain itu untuk melakukan tanda kutip hammer on. Nah, kalau dalam konteks di jari kita seperti menghentak ke not berikutnya, seperti ini. Oke? Dan itu kita bisa menggunakan jari apapun yang kita mau, selain dari jari jempol pastinya ya. Jadi misalnya kita mau pakai jari telunjuk, bisa. Pakai jari manis, bisa juga. Pakai jari kelingking, bisa juga. Nah, sekarang kita udah tahu untuk kayak basic dari tekniknya tersebut gitu ya. Hal-hal apa yang kita perlu perhatikan ketika ingin melakukan hammer on dengan efektif? Pertama adalah kita mesti mencoba untuk memanfaatkan jari mana yang paling efektif untuk melakukan hammer on tersebut. Dan di sini, untuk bisa melakukan hal tersebut, paling gampang adalah kita tinggal melihat posisi jari kita ketika ingin melakukan hammer on tersebut. Jadi misalnya, kalau gue misalnya sekarang dengan menggunakan jari tunjuk lagi neken di senar 3 fret 5, berarti di C ini sendiri, dan gue mau main ke nada Re, ya berarti 2 fret di depannya dari C gitu ya. Nah, sekarang kita akan mikir dengan menggunakan logika kita gitu ya. Kalau kita sejajarin jari kita sesuai dengan jumlah fretnya, berarti kan jari tunjuk kita ada di fret 5, jari tengah fret 6, jari manis fret 7, jari kelingking fret 8. Nah, sekarang secara logika, kalau misalnya tadi jari tunjuk kita adalah Do, dan di fret ke-7 adalah nada Re-nya, berarti jari yang paling deket itu jari apa? Yaitu adalah, of course, jari manis, ya kan? Kenapa? Karena jari manis kita sudah stay ada di posisi fret ke-7 dengan natural. Jadi, kalau misalnya kita udah tahu bahwa, oh ternyata kita mesti pakai jari manis nih, idealnya. Ya udah, kita pakai jari manis seperti ini. Oke? Jangan maksa pakai jari yang lain, kayak misalnya kelingking, atau jari, jari tengah gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Efektif nggak? Enggak, itu dia ya. Jadi tipikalnya seperti itu aja. Selama kalian bisa sadar sama jari mana yang paling efektif untuk bisa melakukan hammer on, kalian akan bisa melakukan hammer on dengan efektif. Nah, itu adalah poin pertama. Poin keduanya yang kalian mesti perhatikan baik-baik adalah
target dari ketika kalian melakukan hammer on itu ada di bagian mana. Karena ini salah satu yang bagian penting juga dan banyak banget newbie tuh salah main untuk di bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di fret kita, itu kan kalau misalnya anggap aja kita fokusnya ada di fret kelima. Oke, kalian akan melihat ini adalah fret, tapi di bagian sisi sampingnya itu ada fret bar ya. Dan ini penting banget peletakannya. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap bersihnya kalian ketika melakukan hammer on. Jadi, ketika gue ingin melakukan hammer on ya, terutama gue mau menggunakan jari apapun untuk menghentak di fretnya itu, entah misalnya gue sekarang pakai contohnya jari manis. Nah, target terbaik atau posisi terbaik ketika ingin melakukan hammer on itu adalah mendekati fret bar di depan dari fretnya tersebut. Jadi sekali lagi kalau ini fret 5, nah usahakan jari kalian itu kenanya tuh ada di sini posisinya. Jadi dekat dengan fret bar di depannya dan bukan di fret bar di belakangnya ya. Karena semakin kita ke belakang, itu suaranya akan semakin blur, percaya nggak percaya. Ya, gua akan kasih contoh aja. Kalau misalnya gua petik dari belakang dengan tenaga yang minimal gitu ya, kalian tidak akan mendengar nadanya dengan jelas. Tapi semakin gua majuin ke depan, ini semakin jelas. Nah, dan ini pengaruhnya adalah ketika kita ingin melakukan hammer on. Kalau misalnya gua melakukan hammer on seperti ini, nggak kedengeran. Tapi kalau gua sekarang majuin, maka kalian bisa melakukan hammer on dengan luar biasa jelas, tanpa memerlukan banyak tenaga. Nah, ini adalah contoh exercise yang gue suka gunakan. Jadi, ada dua model ya. Bisa dengan model yang lebih independen, dan ada model yang dengan menggunakan scale. Nah, sekarang untuk yang model independennya, gue hanya akan melakukan exercise seperti ini. Jari telunjuk, kalian bisa taruh di senar manapun. Gue sih rekomendasi starting dari senar 1. Nanti kalau senar 1 udah kebiasa, kita coba naikin ke senar 2 dan seterusnya sampai ke senar 6. Nah, jadi misalnya gue akan main di senar 1 fret 5. Oke, nah di sini gue akan melakukan hammer on dengan menggunakan ketiga jari ini, gitu ya. Nah, misalnya gue sekarang akan start dari, gue petik dulu, sekali. Berikutnya gue akan menggunakan jari tengah untuk hammer on di satu fret di depannya. Jadi, kalau udah kayak gitu, kita akan balik lagi dengan petik di fret kelima. Dan berikutnya gue akan melakukan hammer on di jari manis. Ulangin lagi, tapi kali ini gue menggunakan jari kelingking untuk hammer on di fret ke-8. Jadi, nah kalau misalnya yang basic seperti itu sudah bisa, kalian bisa bikin ini jadi lebih complicated. Misalnya seperti ini. Kayak begitu. Jadi kalian cukup benar-benar petik sekali doang, tapi kalian melakukan hal yang sama. Nah, itu adalah exercise yang pertama. Exercise yang kedua adalah dengan menggunakan scale, dan biasanya ini jauh lebih gampang untuk dicernanya karena memang ada bentuk pola nadanya. Nah, sebagai contohnya, gue akan menggunakan pola A pentatonik minor ya. Nah, kalian mungkin sekarang masih belum tahu pentatonik minor itu seperti apa, itu nanti akan gue ajarin di hari lain gitu ya. Tapi basicnya adalah gue ingin bermain dengan start di senar ke-6, fret ke-5, dan di sini gue akan maju ke fret 8 dengan menggunakan jari kelingking, tapi di hammer on. Gue turun ke senar 5, dan kali ini targetnya adalah gue mau hammer on ke fret ke-7. Turun ke bawah dengan jarak yang sama. Turun ke senar 3 dengan jarak yang sama. Turun ke senar 2, tapi jaraknya sekarang targetnya ke fret 8 lagi. Turun ke senar 1 dengan jarak yang sama. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi itu adalah dua cara latihannya gue. Kalau misalnya kalian latihannya betul, kalian akan bisa menguasai teknik hammer on ini dalam waktu seminggu saja. Saat ini gue menggunakan gitar Sco SST 250 Novo Series. Jadi bagi kalian yang tertarik ingin membeli gitar ini, kalian tinggal cek ke toko musik terdekat.